Tapi nggak hanya PT Sritex aja yang ramai-ramai PHK karyawannya. Dari data Kemenaker ada sebanyak 80.000 pekerja yang terkena PHK. Nah, apa saja perusahaannya? Ada banyak perusahaan yang melakukan PHK massal dari akhir 2024 sampai awal 2025. Yang pertama ada PT Sanken Indonesia yang akan resmi berhenti berproduksi pada Juni 2025 dan sudah mem-PHK 900 karyawannya di awal tahun 2025. Kemudian ada PT Yamaha Music Product Asia yang sudah mem-PHK 200 karyawannya. Yang ketiga ada PT Danbi International Garut, ada sebanyak 2079 orang karyawan yang di-PHK dari tanggal 19 Februari 2025. Yang terakhir ada PT Bapintri yang berada di Cimahi yang juga melakukan PHK sepihak terhadap 267 orang karyawannya sejak 31 Januari 2025. Dan lebih parahnya lagi Shell, ternyata nggak cuman PT Sritex dan 4 perusahaan tadi yang sudah mem-PHK karyawannya. Sebenarnya masih banyak lagi perusahaan yang sudah dan dalam proses melakukan PHK terhadap karyawan-karyawannya. Kalau kita lihat dari datanya Shell, memang kebanyakan perusahaan yang melakukan PHK massal ini datang dari industri garmen atau tekstil. Kalau dari pernyataan Iwan Kusmawan selaku Ketua DPP Serikat Pekerja Nasional, industri tekstil nasional secara umum ini memang lagi kekurangan order atau kekurangan permintaan. Dan juga mereka lagi struggling untuk bersaing dengan barang-barang impor. Jadi Shell memang banyak banget ya faktor-faktor yang menyebabkan kemudian kenapa sih industri garmen atau tekstil ini lagi nggak baik-baik aja. Termasuk juga kalau lu perhatiin nih Shell, kalau lu lagi scrolling e-commerce, banyak ya baju-baju yang lucu sekarang, ya nggak sih? Iya lagi, suka beli lagi. Nah, itu juga biasanya, nggak semua, tapi biasanya baju-baju lucu itu apalagi murah ya, yang dijual dengan harga murah itu ternyata datang dari barang-barang impor, kayak misalnya dari China atau dari Vietnam. Dan yang juga menjadi penekanan di sini adalah memang kalau dari yang kita lihat selama ini pemerintah itu memang cukup lemah dalam mengawasi masuknya barang ilegal dan juga barang ataupun pakaian bekas yang datang dari beberapa negara lain tadi seperti China dan juga Vietnam. Jadi memang ini yang menjadi salah satu concern, dan juga kita lihat industri kita juga ketergantungan nih sama bahan baku yang berasal dari luar atau yang harus diimpor, dan juga ini yang akan mempengaruhi operasional dari industri ini, karena balik lagi kalau rupiah kita melemah akhirnya ya kita harus membeli barang baku jadi lebih mahal juga.